Sebenarnya kalau mau jujur ya, kalau kita mau jujur dan saudara-saudara kita yang seringkali membawakan hadis kitabullah wa sunnati mau jujur, riwayat yang menyebutkan kitabullah wa sunnati itu hanya ada satu atau dua riwayat saja dari sekian banyak kitab hadis yang ada. Ini saya bicara dalam konteks kitab-kitab hadis Ahlus Sunnah, tidak bicara tentang kitab-kitab hadis Syiah. Yang menyebutkan kitabullah wa sunnati hanya satu dan dua riwayat, sementara yang menyebutkan kitabullah wa itrati puluhan riwayat. Yang menjadi pertanyaan, logiskah kita meninggalkan riwayat yang puluhan dan mengedepankan riwayat yang satu atau dua riwayat saja? Ini yang pertama. Yang kedua, andai kata kitabullah wa sunnati itu betul disabdakan oleh Nabi, pertanyaannya, kitabullah kita sudah tahu maknanya, sunnati kita perlu tahu maknanya. Apakah makna sunnati itu adalah hadis seperti yang difahami oleh orang-orang pada zaman ini, bahwa itu adalah hadisnya Nabi? Kalau itu adalah hadisnya Nabi, yang menjadi pertanyaan berikutnya, hadisnya Nabi itu sudah dibukukan dalam bentuk buku atau belum? Apakah sudah ada catatan-catatan hadis Nabi sebagaimana Al-Quran, walaupun belum dibukukan tapi sudah ada catatan-catatan Al-Quran? Sudahkah catatan hadis ada? Sehingga Nabi mengatakan, ya, pakai ini catatan-catatan hadis-hadis dari aku. Kalau memang ada, kenapa kok ada riwayat-riwayat yang banyak dari jalur yang sama yang melarang dari Nabi ya, riwayatnya ya. Walaupun saya mengatakan ini dinisbatkan kepada Nabi, yang mengatakan bahwa dilarang menulis hadis dari Nabi. Jadi riwayat untuk yang melarang penulisan hadis dari Nabi itu cukup banyak dari kubu yang mengatakan bahwasanya Al-Quran wa sunnati, kitabullah wa sunnati. Nah, kalau kita mengatakan bahwasanya ini disebut dengan sunnati, anggap saja itu adalah riwayat yang benar, maka sunnah yang dimaksud tentunya bukan yang kita pahami secara lahiriah bahwa itu adalah hadis. Sebab kata sunnah yang kemudian diterjemahkan kepada hadis itu adalah istilah. Sunnah itu kan tradisi makna sebenarnya. Masannahun Nabi, apa yang menjadi tradisinya Nabi, itu namanya sunnah. Kalau Nabi bersabda bahwasanya kalian hendaknya berpegangan pada Al-Quran dan apa yang menjadi tradisiku, pertanyaannya apa tradisi Nabi? Tradisi Nabi adalah mengedepankan Ahlul Bait di atas semuanya. Tradisi Nabi adalah mencintai Fatimah. Tradisi Nabi adalah mengatakan Aliyun bab Madinatil Ilm, menyebut Ali bin Abi Thalib sebagai saudara beliau, mengagungkan Ali bin Abi Thalib di atas semua orang selain beliau. Itu tradisi Nabi. Tradisi Nabi sebelum pergi ke masjid melewati rumah Fatimah, mengetok pintunya sambil mengatakan, As-salah as-salah ya ahlal bait, innama yuridullah liyudhiba ankum ridsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ini tradisi Nabi. Tradisi Nabi adalah apa? Melakukan hal yang terbaik, takwa kepada Allah, meninggalkan larangan Allah. Ini tradisi Nabi. Itu kalau dikatakan sunnati adalah tradisi, bukan hadis, karena masih belum ada istilah hadis itu. Sunnah kemudian diterjemahkan menjadi hadis, zaman itu belum menjadi istilah. Lalu kenapa kita berdasarkan riwayat yang katanya disebutkan dan diucapkan pada zaman Nabi, sementara yang dimaksud adalah istilah yang datangnya ratusan tahun setelahnya, 100-200 tahun setelah beliau. Ini tidak sinkron antara istilah dengan kata sunnati tadi. Ala kulli hal, kalau kita mau merujuk kepada riwayat-riwayat yang kalau kita mau bersikap jujur terhadap riwayat ini, hendaknya kita melihat yang puluhan hadis yang mengatakan kitabullah wa itrati, bukan pada satu atau dua hadis. Apalagi kalau hadis 1-2 itu maknanya seperti yang saya jelaskan tadi, bukan dengan hadis. Apakah berarti orang Syiah menolak hadis Nabi? Tidak. Syiah tidak menolak hadisnya Nabi. Tapi hadis Nabi dikemas dalam bentuk apa? Dalam bentuk kepatuhan kepada Nabi. Nah, kalau kita seandainya patuh kepada Nabi, apa yang Nabi katakannya kita lakukan. Kalau ternyata yang dikatakan Nabi disebut hadis, ya berarti hadis juga kita laksanakan, gitu loh. Jadi tidak harus dipisahkan sendiri. Hadis sendiri itu tidak.
gitu loh. Pertanyaannya, apakah hadis punya i'tibar, punya kedudukan? Ada kedudukannya. Dan kedudukan hadis Nabi itu berdasarkan ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ayat yang lain mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul. Kita harus taat kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, sabdanya pasti wahyu. Nah kalau wahyu berarti dari Allah. Taat kepada Allah dan Rasul wajib hukumnya. Hadisnya Nabi dalam konteks semacam ini wajib kita laksanakan. Apalagi Allah mengenai Nabi berfirman bahwa salah satu tugas Nabi adalah menjelaskan litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Tugasmu wahai Rasul adalah menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Nah kalau Nabi bersabda menjelaskan firman Allah, wajib ditaati karena dia menjelaskan apa yang Allah firmankan berdasarkan ayat tadi. Jadi tidak harus dipisahkan hadis itu. Kalau mau dipisahkan, ya itrahnya ahlul baitnya itu yang harus kita pegangi. Termasuk dalam itrah siapa? Ya Rasulullah sendiri masuk dalam ahlul bait.